Kadang wajaknya macam ya. Iya, macam kadang macam Pernah nggak mungkin di lingkungannya sekitar melihat langsung kejadian-kejadian yang seperti bully lah yang pada umumnya di sekolah? Pernah nggak? Katakan tidak terkait bullying, terus mengajak teman-teman untuk bisa melakukan aktivitas positif. Buatlah masa depanmu sebagai masa depan yang paling kamu hargai dan paling membuat kamu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sanak sadonyo. Kali ini kita bersama role model Kota Pariaman, salah satu role model Kota Pariaman yaitu Duta Genre Kota Pariaman. Selamat malam kepada Rati dan Rizky. Malam, Bang. Ini panggilan Rizky ya? Ya. Ya, Rati. Iya. Nah, mungkin nama panjangnya mungkin boleh. Nama panjang Rizky. Nama aku Rizky Ahmad Maulana. Bukan Rizky, bukan gitu ya? Bukan. Rati. Kalau nama aku Herati Syifa. Wah, oke. Jadi ini mereka merupakan Duta Genre Kota Pariaman yang kebetulan juga mendapatkan The Winner ya? Iya. The Winner Kota Pariaman. Luar biasa. Jadi gimana nih perasaannya diundang di podcast Info Pariaman nih? Boleh? Rati dulu. Rati senang banget ya bisa diundang di podcast Info Pariaman. Yang mana salah satu podcast yang terkenal di Kota Pariaman. Oke. Salah satu media yang terkenal di Kota Pariaman ya. Iya. Oke, Rizky gimana nih perasaan? Sama dengan Kak Rati ya, sangat senang bisa diundang ke dalam bergabung dalam podcast Info Pariaman pada malam hari ini. Iya. Tegang ya? Kita santai ya, kita santai. Relax, kita santai, kita enjoy. Karena pada malam hari ini kita membahas nih yang pastinya berhubungan dengan Duta Genre, yang generasi berencana. Nah, untuk genre sendiri, untuk Rizky Darati sendiri nih udah berapa lama nih jadi Duta Genre? Kami sudah menjadi Duta Genre 6 bulan. 6 bulan yang Udah 6 bulan ya? Di bulan Juli kemarin. Wah, udah setengah tahun nih sanak sadonyo. Alah setengah tahun menempuh mengemban amanah menjadi Duta Genre ya, The Winner. Gimana nih perjalanannya? Dari perjalanan di sini ya, perjalanan ke sini, bukan Duta Genre nanti kita kuliti ya. Perjalanannya dari rumah ke sini ini karena sekarang kan cuaca lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja ya. Iya, Bang. Gimana nih perjalanan tadi? Perjalanan masih alhamdulillah aman karena Aman, tadi ya? habis maghrib tadi alhamdulillah hujan dah reda ya, Bang. Hujan dah reda. Kalau Rati dijemput Rizky tadi. Wah, Rati tim jemput istrinya Rizky dapat tadi. ya. Jadi pas satu nggak boleh ditinggal sendiri. Betul, Bang. Ya pasangannya pasangan di Duta Genre ya, jangan pasangan lain, beda. Ya nanti bermasalah nanti. Ya. Oke. Ini membahas Duta Genre dan membahas Rizky dan Rati menjadi Duta Genre. Pasti di sini sanak sadonyo, kawan-kawan banyak yang bertanya, apa sih landasan atau motivasi kalian nih ingin mengikuti Duta Genre? Boleh dari siapa dulu nih? Kakak dulu. Oke. Kalau menurut Rati, motivasi pertama Rati itu untuk jadi seorang Duta Genre itu adalah karena banyaknya masalah ataupun seperti bullying itu kan banyak terjadi di Kota Pariaman. Benar-benar. Itulah salah satu motivasi Rati menjadi seorang Duta Genre. Jadi wasitnya? Oh bukan ya? Jadi masalah Rati jadi wasitnya nih? Enggak ya? Jadi berarti jadi penengah lah ya? Jadi penengah terus jadi biar menjadi pelopor gitu ya? Menjadi pelopor untuk para remaja yang saat ini. Nah, masih saya ini tanda itu. Oke, untuk kalau Rizky sendiri gimana nih? Nah, untuk Rizky sendiri memang motivasi Rizky kurang lebih sama ya sama Kak Rati, dikarenakan saat ini Ki udah melihat banyak sekali berita-berita, apalagi terutama di Pariaman ya, di sekitar rumah Rizky juga banyak sekali kasus-kasus seperti kekerasan pada anak dan perempuan, sehingga tergerak hati saya sebagai untuk menjadi pelopor ya, untuk mengedukasi ataupun sebagai memperingatkan ataupun untuk mengurangi apa saja yang terjadi. Oke, luar biasa. Nih membahas keinginan menjadi Duta Genre. Mungkin di sini sanak-sanak sadonyo masih ada yang belum tahu nih. Nih teman-teman kita ini dia umur berapa sih? Dia kelas berapa sih? Kok bisa mau menjadi orang berani tampil, menjadi pelopor katanya, menjadi seorang motivator lah ibaratnya ya. Nih mungkin boleh dari Rizky dulu nih. Oke. Boleh, aku Rizky Ahmad Maulana, berasal dari SMA Negeri 1 Pariaman. SMA 1 Pariaman. Aku kelas 12.
dan sekarang menginjak ataupun berusia 17 tahun. Kalau untuk Rati sendiri, Kalau untuk Rati, Rati sudah menjadi alumni di SMA Negeri 2 Pariaman dan umur Rati 18 tahun. 18 tahun. Berarti ini anak-anak muda generasi bangsa yang luar biasa sekali nih. Betul. Masih 18 sama 17. 17 sama, masih 18 17 baru-baru apa? Dapat KTP lah ya. Baru-baru dapat KTP. Anak-anak baru di KTP ibaratnya. Ya udah berani nih, berani tampil, udah berani untuk mengunjuk diri, menjadi motivator, menjadi pelopor gitu ya. Demi Kota Pariaman. Ah, Remaja iya, Kota gini Pariaman apa nih? Saat ini. Ya, demi kebaikan Kota Pariaman, terkhususnya di apa remaja yang ada di Kota Pariaman. Nah, kalau menurut Rizky dan Ratih, gimana sih menurut kalian terhadap keadaan remaja khususnya yang ada di Minang atau Kota Pariaman nih? Mungkin kalian pernah mendengar isu apa, pasti ada lah. Ini gimana tanggapan kalian terhadap isu-isu yang sekarang beredar? Mulai dari bully terhadap temannya, sampai ada kemarin kasus pembunuhan dikarenakan diejek karena itu kan miris ya. Terus kekerasan itu juga lagi-lagi Minang, apalagi Pariaman ya. Kalian sebagai role model terkhusus Duta Genre, gimana nih tanggapannya? Kami sebagai Duta Genre itu tanggapannya mungkin kami sangat sedih ya. Remaja saat ini banyak yang bullying, banyak yang melakukan kekerasan pada itu. Kami sebagai Duta Genre sangat prihatin ya sangat Kak. prihatin Bahwasanya kepada seharusnya remaja bisa saat para remaja mengeksplor ya dirinya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan positif. ini. Iya. Namun malahan sekarang banyak sekali beredar kasus-kasus yang menyimpang ataupun kasus-kasus kekerasan ya Iya. Kak. Jadi mungkin Sangat memprihatinkan sekali. Sangat itu ya, sangat disayangkan Iya. ya. sangat betul banget. disayangkan. Nah, namun bagi kalian Duta Genre, kalian kan akan sebagai role model, kalian akan jadi contoh, kalian mensosialisasikan atau mencari antisipasi apa aja sih menurut kalian langkah-langkah yang udah dilakukan atau mungkin yang akan dilakukan? Untuk langkah-langkah itu mungkin yang udah kami lakukan itu mungkin kami udah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Iya. Oh, sosialisasi. Ya, jadi kami sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Untuk program kerja yang akan mendatang mungkin kami akan melakukan Zoom meeting bersama kepada teman-teman Remaja, yang ya. ada di Wah, jadi benar-benar membuka ruang ya untuk Iya. remaja terkhususnya yang ada di Kota Pariaman untuk biar bisa lebih sharing session berarti itu. Iya. Ya? Wah, luar biasa sekali. Nih kalau membahas program nih, membahas apa yang akan dilakukan. Nih kalian tadi teman-teman ini udah bilang udah 6 bulan nih Iya, Iya, udah betul. bulan. menjabat sebagai Duta Genre Kota Pariaman. Selama 6 bulan ini udah apa aja sih program-program yang udah dilaksanakan? Ya mungkin Bang, untuk program yang telah kami laksanakan seperti biasa kami memang saling bertukar pikiran ataupun bersama teman-teman genre lainnya Bang untuk bisa Bertukar pikiran nggak telepati ya? Tidak, Oh enggak ya? Beda lagi mana tuh bertukar pikiran kalian? untuk bisa mengedukasi para remaja yang ada di Kota Pariaman. Iya. Seperti kami sempat melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ada nama program kami namanya Genre Smart Bang. Genre smart. Iya betul. Genre Jadi kami Smart. bersosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi tentang pencegahan stunting. Wah, stunting ya benar-benar. Selanjutnya kami juga besok juga akan melaksanakan Genre Smart juga yang diadakan di UNP. Wah, UNP. Iya. Berarti Sama tingkat SMA 3 ya. Iya betul. oh sama SMA 3. Berarti UNP ini tingkatan mahasiswa nih, sedangkan teman-teman ini masih SMA lah ibaratnya. Walaupun Ratih juga udah masuk tamat SMA, tapi masih umur 18 17 lah. Masih Iya. remaja. Dia masih remaja, sedangkan itu di UNP atau mahasiswa itu udah kan kebanyakan udah umur 20, 21 lebih besar lah daripada besar. teman-teman. Gimana untuk tantangannya untuk mensosialisasikan gitu? Mungkin untuk mensosialisasikannya memang lebih cara penyampaiannya Bang lebih berbeda dari teman-teman sebaya kita ya Iya. Bang. Mungkin itu tantangan. Nah, membahas tentang mensosialisasikan kepada teman-teman atau orang-orang lebih dewasa. Mungkin boleh nih di sini lebih siapa? Rizky. Rizky. Aduh, faktor umur. Rizky. Tapi faktor umur wajah kan bisa lah 11 12 atau 11 15. Oke. Mungkin Rizky Darat ini bisa nih jelasin
kepada teman-teman di sini, mungkin ada yang belum tahu, apalagi kalian udah 6 bulan. Ya, 6 bulan ya, udah Iya. 6 bulan menjabat sebagai duta genre, otomatis nggak lama lagi, 6 atau 5 bulan lagi kalian akan pergantian ya. Iya, betul Bang. Mungkin boleh dijelasin nih di sini, apa sih itu duta genre? Mungkin boleh, siapa dulu? Dari Kak Ati dulu. Nanti dulu. Dari hati dulu. Iya, boleh, Oke. boleh. Untuk Duta Genre itu sendiri adalah salah satu program BKKBN yang akan membuat para remaja menjadi memiliki masa depan yang cerah itu seperti kayak belajar secara terencana, berkeluarga secara terencana, dan bekerja secara terencana. Jadi Wah. Duta Genre ini memiliki masa depan yang cerah gitu. Masa depan yang cerah. cerah. Kami sudah memiliki planning dari masa remaja. Iya, Waduh. sudah memiliki planning dari Masa remaja. remaja, ya. Berarti udah kayak lagu ya, hariku cerah gitu. Pagiku cerah. Oh, pagiku cerah. Salah ya? Salah. Kalau Rizky sendiri gimana nih? Menurut Rizky duta genre itu apa? Iya betul Bang. Duta genre itu sendiri merupakan salah satu role model Abang yang diduduki oleh BKKBN, dipelopori ataupun program dari BKKBN terkait tentang generasi berencana, yang mana di sini terdapat kumpulan para remaja yang memiliki perencanaan ataupun planning untuk masa kedepannya menjadi lebih baik. Wah, luar biasa. Jadi intinya genre generasi berencana, maka harus direncanakan semua ya. Iya. Mulai dari pendidikan, karir, keluarga gitu. Walaupun bisa dikatakan anak-anak genre itu kalau untuk bahas keluarga masih jauh ya. Iya. 17-18 ke keluarga itu masih jauh lah ibaratnya. Masih jauh perjalanan. Masih jauh perjalanan. Cuman untuk edukasi atau ilmu pemahaman itu nggak ada batasan umur ya. Iya. Oke, luar biasa. Nih kalau membahas tentang genre nih, membahas tentang duta genre, menurut kalian nih, apa sih yang menjadi tantangan terbesar kalian dalam menjalankan program kalian selama 6 bulan ini? Mungkin untuk tantangan kami itu kami dari Duta Genre itu semuanya sibuk ya. Wah, Semuanya sibuk. sibuk ya. Apalagi banyak yang sekolah. Jadi semuanya sibuk. Jadi salah satu tantangannya itu mungkin mengumpulkan teman-teman secara bersamaan. Tapi itu bisa dilaksanakan secara online gitu. Tapi akan lebih bagusnya kita secara online gitu kan Bang. Iya, benar. Secara langsung. Mungkin itu tantangan bagi Rati. Kalau Rizky? Menurut Rizky sendiri, tantangan terbesarnya sebagai duta genre untuk menyampaikan edukasi ya kepada masyarakat, mungkin karena masyarakat masih kurang tahu gitu. Memang apa sih itu genre gitu. Memang masih kurang bisa beredar ya di masyarakat ya Kak. Orang masih belum tahu kepanjangan dari genre, gitu itu ngapain aja. Jadi memang untuk menyampaikan ataupun mengedukasi ataupun mengajak kepada masyarakat, terutama para remaja di Kota Pariaman, kami masih kesulitan nih Kak. Wah, Iya. kesulitan dalam menyampaikan. Iya. Iya, benar. Kan memang lebih dulu kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, benar-benar. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Kata Bang. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Tak kenal tak sayang maka tak sayang maka tak arufan. Nih soal berarti tadi untuk program kan tadi 6 bulan kebelakangan ini udah dijalankan kan? Apa aja program yang udah dijalankan. Nah, untuk 6 bulan ke depan nih, masih ada setengah tahun lagi nih untuk teman-teman menjadi pelopor atau role model Kota Pariaman dalam hal genre. Iya. Nah, apa nih rencananya untuk untuk kedepannya program yang akan dijalankan? Ya, mungkin untuk perencanaan program untuk kedepannya, kami memang masih terus berlanjut mensosialisasikan kepada para remaja di Kota Pariaman terkait modul-modul yang ada di genre Bang, seperti untuk pencegahan stunting ke sekolah-sekolah, dan juga kami juga ingin mengajak para remaja untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya kemarin kami sempat melakukan aksi bersih-bersih pantai sekaligus bergabung untuk melakukan senam Bang di pantai. Wah, senam. Iya. Senam aerobik? Bukan. Oh, bukan ya. senam apa nih? Senam untuk menyehatkan. Bugaran. Oh, senam gini-gini. Ini kayak gangdumang. Nah, berarti intinya mengajak lah agar remaja Kota Pariaman khususnya atau masyarakat Kota Pariaman hidup sehat berarti ya. Hidup sehat. Hidup sehat. Bukan aktivitas positif Bang. Nah, wow, luar biasa. Anak remaja masih umur 17-18 tapi udah bisa menjadi pelopor nih, udah bisa menjadi role model dan memberi contoh yang baik untuk remaja yang ada di Kota Pariaman atau masyarakat Kota Pariaman.
Nah, bagi teman-teman nih, kan teman-teman dalam umur 17, 18, sosialisasi ke SMA, sosialisasi ke perkuliahan, apalagi gitu kan. Kalau tantangan dalam mensosialisasikan itu apa sebenarnya? Tantangan terbesarnya itu dalam mensosialisasikan. Karena setiap orang pasti mempunyai karakter yang beda-beda ya. Iya. Iya, benar. Ya, kata yang beda-beda, cuman hal apa yang menarik bagi diri teman-teman dalam mensosialisasikan program-program yang ada? Kalau untuk tantangan dalam mensosialisasikan itu seperti yang dibilang tadi kayak mengajak para remaja itu Iya. termasuk tantangan Sulit, bagi ya. kami karena Kadang wajaknya cemeh ya. iya macam Cemeh, kadang gitu. macam Apalagi orang Pariaman. Pariaman kan terkenal dengan ejekan dan cimee. iya, tapi nggak itu aja, Peraman juga terkenal dengan nggak semua orang lah kayak Iya, gitu. iya, Nggak semua orang kayak gitu. Tapi karena nggak semua orang yang seperti itu, kami positive thinking juga. Jadi kami selalu bersemangat dan percaya Selalu diri untuk Iya. teman-teman semuanya. Sanak-sanak sadonyo. Nah, sanak-sanak sadonyo. Nah, kalau Rizky sendiri gimana? Mungkin pernah kalian mengalami lagi sosialisasi lalu tidak didengar atau mereka keluar atau diejek atau dilihat sinis gitu. Apa sih Pak Jako bocah-bocah gitu kan? Gimana? Mungkin untuk tantangan Ki sendiri untuk dalam mensosialisasikan itu memang seperti apa yang telah disampaikan Mali tadi, memang setiap orang itu pasti memiliki cara penyampaian ataupun biar bisa masuk ataupun kita udah mengajak itu pasti berbeda ya Bang. Iya. Jadi memang itu adalah salah satu tantangan terbesar dalam hidup kami berdua, Iya. terutama dalam mensosialisasikan teman-teman, para remaja, dan juga malahan tantangan terbesar kami juga ataupun membuat kami senang juga ya untuk mensosialisasikan pada teman-teman itu seperti saat ada yang bertanya gitu Bang. Pastinya karena pemikiran para remaja itu memang masih luas gitu Bang. Jadi memang Iya. pertanyaannya tanpa diduga-duga gitu kan Iya, Kak. tanpa Iya. Nih contohnya apa nih? Contohnya? Contohnya mungkin kayak melenceng dari Tanya, Kak, lah nikah Kak gitu. Oh, bukan. Tapi banyak yang bertanya kayak Bang izin bertanya, Bang udah punya pacar Bang? Gitu. Iya. Tapi kan Rizky banyak. Oke Rizky. Wah, ini Rizky penggemar banyak nih. Banyak Bang. Ya banyak ya. Kalau Rati emang gimana? Banyak banget juga. Oh, banyak. Enggak ada. Karena Rati ini dengernya Ratinya punya kembaran. Iya, Ya. iya. Nanti punya kembaran. Fun fact seorang Kak Rati. Iya, jadi orang banyak penggemar Rati itu kekembarannya. Oh, Kak Rati. Rati. Oke, jadi berarti tantangannya itu banyak orang yang terkadang tidak terlalu fokus terhadap poin dari apa yang disampaikan berarti ya. Iya. Wow. Jadi gimana nih bagi teman-teman membahas tentang sosialisasi, membahas tentang tantangan dalam menjalankan program. Kembali ke pembahasan Oh, awal apa emang? awal kenapa? Kembali ke tentang ini nih yang banyak terjadi tadi nih. Ah, Kok sama sih merasa kurang puas ya dengan hal-hal yang banyak terjadi yang itu tupoksinya ke duta genre gitu. benar banget. Duta genre seperti bully tadi atau kekerasan karena bully tadi Iya. gitu loh. Bagi kalian, bagi teman-teman pernah nggak terjadi mungkin dalam lingkungan teman-teman, mungkin ini kan masih sekolah ya, Iya. tapi baru tamat sekolah, pernah nggak mungkin di lingkungannya sekitar melihat langsung kejadian-kejadian yang seperti bully lah yang pada umumnya di iya. sekolah, pernah nggak? Pastinya pernah sih Bang, apalagi di dalam lingkungan sekolah ya. Iya. Pasti memang para siswa-siswa itu memang terjadi sebuah kasus bullying gitu Bang. Namun dengan hal tersebut Ki bisa jadi paham seperti bisa langsung menegur mereka, Mm-mm. langsung bertanya pada mereka terkait kenapa Langsung mereka menegur, bully. ya Iya. gimana, woi gitu. Oh, ya, Kak, Oh enggak gitu. Menegur Betul, secara woi, sini. baik-baik. Secara baik-baik. Oh, secara baik-baik ya. Enggak diajak baku hantam ya. Ya, Enggak. kadang nggak secara langsung juga dengan cara empat mata juga kadang. Oh, empat mata berbicara. dari hati ke hati gitu ya. Ya, ntar dari hati-hati tumbuh cinta gitu. Karena Enggak. kita tahu kan sebagai duta genre, sebagai konselor sebaya ya. bagi Konselor sebaya, teman-temannya, bener banget. iya. Kalau Rati gimana nih? Kalau Rati Pernah nggak mengalami hal yang bertentangan dengan genre seperti bully tadi lah di sekolah? Kalau Rati tentu pernah ya Bang di sekolah.
Tapi bully ini kan pertamanya awalnya dari bercanda. Oh, dari bercanda, iya. Bercanda kan. Serius. Terus Canda serius. iya serius, akhirnya berantem. Ejek-ejekan, Iya, terus berantem, ejek-ejekan, baku gitu. hantam, smackdown gitu Iya, ya. tapi Wah, di sekolah Rati tidak ada yang terlalu dendam-dendaman gitu. terus gimana nih kalau nggak dendam? Kok kayak nyimpan di hati. Oh, nyimpan di hati. Mungkin menganggap itu masih merupakan Iya. candaan gitu. Wah, Candaan, candaan. gitu. Berarti berantem, ribut, diam, rujuk gitu ya. Oh, enggak. Enggak, maksudnya berarti udah tenang terus Iya. besok berantem lagi gitu. Enggak juga, Oh, enggak juga. Berarti Enggak juga. udah hilang seketika gitu Iya, ya. udah hilang seketika kayak Wah. tidak ada masalah. Biarkan saja masalah itu. Oh, berarti emang kayak apa-apaan gitu ya. Udah. Ya, terus nanti udah diam gitu. Iya. Berarti kalau kejadian yang bener-bener bisa diibaratkan itu high gitu, masalahnya bulinya atau Iya. kekerasan mungkin itu berarti nggak pernah ya. Amira belum Enggak pernah pernah. ketemu di sekitar lingkungan Rizky. Iya. Nah, kalau di Pariaman nih, lingkup Pariaman, Iya. kota Pariaman, dan sekolah, Duta Genre pasti tahu dong gitu informasi. Mungkin pernah nggak dengar di sekolah A terjadi hal bullying tersebut, terus kalian ada inisiatif untuk pergi ke tempat tersebut untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan sebagainya, pernah? Tentu di Pademan ada ya Bang, bullying Ada. tapi kami tentunya juga mau ke tempat sekolah yang Bersangkutan, sekolah A, ya, ke sekolah yang bersangkutan. gitu. Mungkin kami perlu waktu untuk ke sekolah tersebut karena di Kota Pariaman itu beritanya Luas. sudah luas ya Bang, Iya. sudah luas Beredar. banget. Jadi mungkin kami dalam waktu dekat ini mungkin kami ke sekolah tersebut. Wah, lebih melakukan sosialisasi dan ruang lingkup semua berarti ya. Iya. Ya, berarti nggak berporos, berpusat ke satu sekolah, ya sekolah ini bermasalah, kita berarti nggak, tapi semua rata berarti. Iya, rata. Ini kalau membahas tentang bully tadi nih, menurut kalian bully yang paling, kalian pernah nggak, kalian sendiri, pernah nggak ngalamin pembulian mungkin dalam hal diejek atau mungkin pernah waktu maksa SMP atau SD, kita kan gitu ya. Kalau saya pribadi dulu pernah mengalami waktu SD. Ya mungkin sekarang mungkin banyak yang barangkali Pak Jako pada kadang kok bisa kena bully ya gitu. Cuma dulu ya kita tetap kecil aja gitu kan. Iya. Ya sekarang udah kayak gini. Nah, cuman dulu saya pernah mengalami hal itu. Nah kalau teman-teman sendiri gimana nih, pernah nggak? Mungkin dulu juga pernah ya dibicarain ataupun diajak-ajak gitu. Namun memang saya tidak masukin ke dalam hati. Rizky sendiri Iya. tidak masukin ke dalam hati. Namun dibuktikan dengan prestasi kita. Wih, dengan prestasi luar biasa. Jadi dibuktikan sekarang kita waktu dulu kita dianggap rendah atau Iya. diejek atau dibully lah ibaratnya. Berarti kita bukan berarti membalas ya Iya. dengan cara kita membalas tapi dengan cara lebih ke penggebrakan terhadap diri sendiri berarti. Cara lebih kerennya gitu. Lebih kerennya. Ya. Wah, ini orang dibully kok sekarang jadi kan itu jadi wali kota gitu. Nah, Kalau Rati sendiri gimana? Kalau Rati sendiri Pengalaman. sama seperti Rizky, itu Rati tentu pernah diejek, tentu pernah dibully, tapi Rati tidak terlalu menganggap ejekan itu gitu. Jadi Rati sama kayak Rizky juga membuktikannya secara prestasi yang ada gitu. Nah, oke, berarti kalau untuk kasus yang benar-benar down banget berarti nggak ada ya. Enggak. Nah, gimana nih bagi teman-teman Duta Genre untuk mengkampanyekan kepada sanak sadonyo yang menonton Info Pariaman, apa nih cara mengampanyekan agar tidak membuli, agar terhindar dari bully dan agar bully itu dihapuskan lah. Gitu. Oke. Ya bacaan bagarah bully ya, tapi jangan kelebihan. Kan itu. Iya. Gimana? Boleh? Mungkin boleh. Ya seperti tadi ya, untuk mengkampanyekan bullying itu memang dengan mengajak ataupun mengadvokasikan para teman-teman ataupun remaja gitu bersosialisasi ke sekolah-sekolah terkait katakan tidak terkait bullying, terus mengajak teman-teman untuk bisa melakukan aktivitas positif biar bisa menghindari bullying dengan masuk ke dalam lingkungan positif ataupun pergaulan positif. Itu bisa aja kita terhindar dari bullying ya. Selanjutnya dengan saling bercerita gitu dengan Saling teman. bercerita. Kita memang
punya teman ya, kita tahu bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial. Nah, Pasti kita harus punya teman bercerita gitu. Kayak apa keluh kesah kita terkait minta solusi pada teman itu Iya. memang sangat dibutuhkan ya Bang. iya benar-benar. Dan duta genre itu sendiri bisa menjadi teman cerita sebagai Wah. teman konselor. Iya. Bagi teman-teman yang ingin bercerita keluh kesahnya ataupun terkait bisa pernah dibullying juga bisa bercerita kepada kami dan kami akan memberikan solusinya gitu Iya, Kak. solusinya. Dan itu kan secara individual ya. Namun dengan mengkampanyekan pada siswa ataupun para pelajar di Kota Pariaman, kami memang sering terus mensosialisasikan ke sekolah-sekolah terkait tentang bullying, tentang kekerasan dan terkait ke dalam modul genre. Iya, betul genre. Nah, berarti kalau Rizky ini yang penting jangan takut ya, jangan takut untuk bercerita, jangan takut. Apalagi kalau seandainya teman-teman atau sanak-sanak sadonyo ini yang masih sekolah nih ibarat ada rekan atau walaupun yang nggak sekolah yang udah tamat, ada rekannya yang duta genre, baik itu duta genre sekarang atau duta genre sebelumnya. Yang penting kita harus berani untuk speak up ya. Betul. Iya, Untuk cerita, jangan pendam sendiri, jangan hancur sendiri, tapi setiap problem pasti ada problem solving ya. Iya. Oke. Kalau untuk Rati sendiri gimana nih? Gimana cara mengkampanyekan? Kalau menurut Rati sama juga seperti Rizky. Nggak beda Kayak jauh ya? nggak beda jauh gitu. Soalnya kami juga ada memiliki program yang kayak jika teman-teman ada yang kena bully bisa curhat ke Bercerita, kami ya. atau Bisa bercerita curhat. ke kami gitu. Itu udah ada salah satu program kami gitu. Wah, itu diumumin di sekolah tuh. Kawan-kawan, enggak gitu ya? Enggak gitu. Enggak. Ini kami Tapi- bukanya di Instagram, Media, ya, ya, di Kami media. juga selain mensosialisasikan secara offline gitu sosialisasinya, kami juga bisa secara dunia maya gitu, sosial media gitu Iya. Bang. Iya. Di Instagram, di TikTok gitu. Jadi menghimbaunya melalui media berarti. Iya. Iya. Nah, ini menurut teman-teman sendiri, efek dari bully ini sebenarnya apa aja sih menurut teman-teman? Kalau menurut Rati, Iya. efek bullying itu sangat banyak. Bahkan bisa buat teman-teman yang kena bully itu bisa membuat kematian. Kematian. Seperti kasus kemarin ya. Iya, seperti Belum lama kasus ini kemarin, ada kasus karena diejek, Iya, karena lalu diejek. sakit hati, terus dibunuh. Gitu. Dan Itu ayah. sangat memperhatikan gitu. Jadi ada juga yang kena bullying itu nantinya dia akan stres gitu. Kayak Stres. nggak mau sekolah, Jadi lebih menutup diri ya. ya lebih menutup diri gitu. Jadi lebih percaya sama orang tuanya saja dan tidak percaya dengan teman-temannya. Jadi efeknya itu lebih ke mereka akan menghindari atau jauh dari dunia sosial ya. Iya, dunia sosial. Nah, kalau menurut Rizky sendiri, Ya, Rizky dampak sendiri dari bullying itu sendiri memang kita tahu ada dampak fisik dan dampak mental ya. Dampak fisik tersebut Iya, benar. seperti nanti akan dari ataupun kematian ataupun bisa kekerasan, dipukul atau bagaimana. Selanjutnya secara mental mungkin orang yang terkena bully tersebut pastinya mental akan lebih Down. terganggu gitu, akan down, akan menjadi kurang pede gitu, Iya. akan juga menghindar dari dunia sosial gitu. Jadi memang sangat besar dampak dari bullying itu sendiri. Wah, jadi benar-benar efeknya itu sangat-sangat merugikan Benar. Iya. terkhususnya remaja yang ada di Kota Pariaman atau Indonesia, sangat dirugikan ya. Jadi bagi teman-teman kalau ingin bercanda itu boleh. Boleh. Ya. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan, jangan sampai menjatuhkan harga diri teman, jangan Iya. sampai apalagi sekarang banyak ya bully. Itu menurut kita candaan, contoh kan sekarang saya sering dengar nggak manggil nama ayah gitu. Iya. Iya. Oh, Pak, kayak gitulah. Nah, sering ya. Sering. Itu mungkin beberapa orang menganggap bercanda gitu. Iya. Bercanda. Cuman sebenarnya itu sangat bukan semua orang yang menganggap itu sebuah candaan. Iya. Kadang ada seseorang yang akan tersinggung dengan apa yang kita ucapkan tersebut gitu lah. Nah, ini kita sudah membahas kita sudah membahas tentang pembulian dan sebagainya. Ini mungkin dari teman-teman di sini apa nih harapan dan pesan untuk dunia anak gitu. Atau untuk remaja. Boleh. Oke. Pesan Rati untuk sanak sadonyo, yang pertama untuk bullying tadi, ya, jangan pernah teman-teman mengejek teman-temannya secara berlebihan karena itu mungkin membuat sanak sadonyo akan lebih sakit hati ataupun bisa
bisa menyebabkan kematian gitu. Dan harapannya kepada sanak sadonyo, jadilah buatlah masa depanmu sebagai masa depan yang paling kamu hargai dan paling membuat kamu bahagia. Wow, luar biasa. Jadi buatlah masa depan seperti apa yang kita inginkan, Iya. gitu. Bukan apa yang orang katakan, itu intinya. Nah, kalau Rizky sendiri gimana nih? Dunia anak, apalagi anak-anak masih kecil, terkadang udah berada di dunia yang seharusnya tidak ia lihat, gitu kan? Gimana nih pesan dan harapannya? Boleh. Pesan dan harapan pertama untuk pesan dulu ya. Bagi remaja pun di dunia anak ya, Ya. alangkah baiknya kita terus mengeksplor diri kita ataupun meningkatkan kualitas diri kita menjadi lebih baik lagi, bergabung ke dalam pergaulan yang lebih positif, lingkungan yang lebih positif, sehingga hal-hal yang negatif tadi bisa kita hindari gitu, dan kita kualitas pada diri kita juga lebih meningkat, dan sehingga di masa depan nanti kita menjadi seorang yang lebih berkualitas dan cerah gitu, Iya. masa depan yang cerah. Selanjutnya bisa pesannya untuk Harapannya? para kasus-kasus bullying gitu ya. Mungkin pesannya tidak hanya oleh pelaku dari bullying, mungkin dari kita sendiri, kita harus bisa menilai diri kita sendiri untuk bisa melihat ataupun kita lihat pandangan diri kita dulu, apakah kenapa kita bisa dibully gitu. Mungkin Iya. memang alasannya dari kita sendiri atau memang dari si pelaku itu sendiri. Iya. Jadi memang harus saling meningkatkan kualitas diri ya. Wah. Kan kualitasnya. Memang harus saling upgrade diri Iya, berarti ya. benar banget. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sanak-sanak sadonyo, tadi kita telah mendengarkan berbagai sharing session bersama Duta Gendre Kota Pariaman, yang kita membahas tentang bully, tentang genre itu sebenarnya apa sih gitu. Nggak mungkin sadonyo banyak yang alun tahu. Nah, jadi untuk sanak-sanak sadonyo diharapkan untuk lebih introspeksi diri masing-masing ya. Jadi kita itu harus bisa mengupgrading diri masing-masing, harus bisa menghindari yang namanya bully, walaupun itu hal kecil, belum tentu hal kecil yang kita anggap bercanda kecil itu biasa, belum tentu biasa bagi orang lain. Nah, jadi bagi kita sebagai terkhususnya Kota Pariaman, jangan pernah menganggap hal sepele yang itu dapat menyakiti hati orang. Nah, dan intinya introspeksi diri, dan jangan lupa bagi teman-teman sadonyo untuk bercerita. Apalagi sekarang di Kota Pariaman kita sudah ada Duta Gendre, jadi jangan malu, jangan takut untuk sharing, untuk cerita, curhat, yang dari hati ke hati, pikiran ke pikiran gitu kan. Mana tahu nanti jodoh gitu. Ya, jangan lupa untuk sharing session, jangan lupa untuk membuka diri. Oke, sekian, terima kasih kita ucapkan kepada Rizky, kepada Rati untuk waktunya. Bagi sanak sadonyo, jangan lupa follow IG Info Pariaman dan subscribe. Sekian, terima kasih. Dan bagi sanak-sanak sadonyo yang ingin bekerja sama, kami buka endorse nih. Buka endorse ya. Bagi sanak-sanak sadonyo yang ingin bekerja sama, boleh. Ya, untuk itu sekian, terima kasih. Terlebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Info Pariaman.